Kita akan berbagi aplikasi PPDB, di mana aplikasi ini sudah tertera menggunakan jalur pendaftaran. Di dalam jalur pendaftaran ini ada 4 jalur yang sudah kita buat. Teman-teman juga bisa menambahkan jalur PPDB ini menyesuaikan kondisi di sekolah. Standarnya yang kita buat ada 4, yaitu yang pertama zonasi, prestasi, afirmasi, dan perpindahan. Semua presentasinya ada di sini dari 60, 20, 15, dan 5. Semua ini tergantung kepada peraturan yang berlaku. Nah, untuk kelanjutannya ini cocok untuk semua jenjang menurut saya. Jika tidak menggunakan zonasi dan lain sebagainya, bisa kita hapus. Artinya bisa di custom lah, bisa disesuaikan. Baik, kita lanjut. Yang ini kita logout dulu. Nah, kita masuk sebagai admin, usernya admin, passwordnya admin, login. Nah, ini adalah tampilan awal atau di dashboardnya, teman-teman. Di dashboard ini kita bisa melihat ya rekapannya, dari zonasi kuotanya berapa, prestasi kuotanya berapa, afirmasi kuotanya berapa, dan perpindahan, jalur perpindahan kuotanya berapa. Yang sudah daftaran nanti ada muncul di sini berapa orang, berapa jumlah siswa yang sudah mendaftar. Dan kalimat ini juga kita bisa rubah nanti di settingan. Nah, kemudian di bagian ini kita bisa langsung melihat informasi total pendaftaran secara keseluruhan yang dari menu yang nanti kita bahas di bagian sebelah kiri. Oke, kita masuk dulu ke bagian menu formulir. Di bagian referensi terus ada formulir, teman-teman bisa sesuaikan di bagian ininya. Ini sudah tampilannya seperti Microsoft Word, nanti disesuaikan kalimatnya dan format fontnya dan sebagainya. Ini tampil ada di pengisian formulir ya kalau tidak salah. Oke, kita bagian ke bawah untuk kode wilayah kita baca dulu. Untuk kode awal nomor pendaftaran daring atau kode awal penuh nomor pendaftaran luring tidak disarankan menggunakan huruf. Jadi untuk kode awal yang dimaksud adalah ini ya teman-teman. Kode awal yang ini harus berupa angka. Ini daring artinya online, ini luring artinya offline, langsung datang ke sekolah bisa. Nah, nomornya disarankan tidak menggunakan huruf, artinya kita harus menggunakan angka. Nanti ini disesuaikan dengan nomor yang ada di sekolah. Oke, baik. Tampilan ketika pengisian formulir untuk peserta didik, apa aja yang mesti ditampilkan? Yang pertama, kita bisa sesuaikan tahun ajaran. Jika ditampilkan maka di checklist, dan untuk semuanya ya teman-teman. Sini ada juga jalur pendaftaran, jika tidak ditampilkan maka dihapus. Nah, ini untuk pengisian formulir yang ada di peserta didik baru atau calon peserta didik. Kemudian di bagian sini ada nomor peserta UN, ijazah dan sebagainya. Untuk saat ini saya tidak tampilkan. Dan selanjutnya ada di data pribadi siswanya. Ketika mengisi ada wajib mengisi nama, jenis kelamin, dan seterusnya ya teman-teman. Ini silakan disesuaikan lagi untuk kepentingan di sekolahnya. Hal ini tidak semua saya checklist ya, karena ketika itu waktu saya masih menggunakan aplikasi ini, kebetulan saya sebagai panitia penerimaan siswa baru, saya menggunakan ini, dan beberapa hal yang tidak di checklist karena tidak terlalu penting untuk di datanya. Kemudian selanjutnya data orang tua juga silakan teman-teman disesuaikan. Kemudian data kontak, nomor telepon, email. Kalau di Dapodik kita juga harus menyertakan email.
tinggi badan, berat badan, dan jarak ke sekolah. Kemudian ini juga bisa di checklist. Ini sudah sudah menyesuaikan Dapodik. Tapi kembali lagi ke teman-teman, mau diperlukan tidak? Jika diperlukan silahkan di checklist, jika tidak ya sudah dihilangkan saja teman-teman. Oke, kalau sudah, ini jangan lupa disimpan. Di bagian bawah juga ada tertera tombol cetak formulir. Kita lihat dulu cetak formulirnya seperti apa. Jadi cetak formulir ini adalah formulir yang diisi oleh siswa gitu. Oke, kita close. Tadi kita di menu bagian formulir, sekarang kita di tahun penerimaan. Nah teman-teman, tahun penerimaannya tahun berapa? Misalkan tahun sekarang kita coba isi tahun 2023, kuotanya berapa? Misalkan kuotanya 320 untuk 10 kali. Mulai pendaftarannya tanggal berapa? Teman-teman segera isi daftar mulai pendaftaran, tanggalnya tanggal berapa. Formatnya seperti ini teman-teman. Ini bulan 6 misalkan. Tanggal 10. Oke, selesai pendaftaran, silakan disesuaikan 2024. Misalkan seperti ini ya. Mulai seleksi biasanya ada setelah pendaftaran ya. Kemudian tanggal pengumuman hasil seleksi kita disesuaikan ya teman-teman. Misal tanggal 31. Mulai daftar ulangnya kapan? Misalkan Juli tanggal 1 sampai Juli tanggal 5. Tahun aktif, tahun pelajarannya 2024 sorry. Baik, kita tambah, nanti akan muncul di sini teman-teman. Yang ini yang sudah tidak aktif kita statusnya tidak aktif. Nah yang ini yang kita aktifkan tahun 2024. Kemudian kita juga bisa ekspor dengan Excel. Coba kita lihat tahun pelajarannya. Nah, ini daftar yang sudah pernah kita buat di Excel. Ini daftar yang sudah kita buat, maka bisa di download rekapannya. Oke, saya rasa ini sudah cukup paham ya teman-teman. Untuk selanjutnya yaitu di menu asal sekolah. Baik, asal sekolah ini diisi oleh teman-teman sekolah-sekolah yang di mana saja yang mengcover pada umumnya ya, yang mengcover di yang mendaftar. Misalkan saya satu kecamatan di Kecamatan Jatibarang, maka seluruh SD yang ada di Jatibarang saya masukkan ke dalam sini. Dari mana datanya? Dari biasanya saya cari dari Dapodik online ya, di situ banyak ya, kita masukkan secara manual atau mungkin secara import berupa Excel. Misalkan kita masukkan ya daftar Excelnya, template-nya kita download. Jadi template ini berisi sekolah, misalkan sekolah saya adalah sekolah SMP, maka template yang harus
Nah, ini template sekolahnya. Jadi sekolah SD dimasukkan seluruhnya di sini untuk yang satu kecamatan, atau mungkin untuk yang beda kecamatan juga silakan. Biasanya saya mengacu kepada tahun kemarin dari SD mana saja yang masuk ke dalam sekolah kita, maka kita masukkan ke sini. Kalaupun ada yang belum masuk, ya kita masukkan secara manual. Biasanya gitu. Kayak template ini bisa diisi di Excel. Setelah diisi, nanti teman-teman bisa menggunakan pilih file. Contohnya misalkan format yang ada di sini adalah sudah diisi, kita open, kemudian import file. Nanti akan muncul ada di sini semua ya teman-teman. Nah, ini dari data yang sudah ada bisa dihapus saja teman-teman, hapus bagiannya dari seluruhnya bisa dihapus, tinggal pilih hapus. Oke. Iya, kita lanjut lagi ke bagian menu jalur pendaftaran. Oke, di jalur pendaftaran ini sudah saya terangkan ada 4 jalur ya, bisa ditambahkan, bisa dikurangi, silakan menyesuaikan kondisi di sekolah masing-masing. Dari jalur ini yang pertama ada zonasi, yang paling standar itu ada 4, ada prestasi, ada varimasi, dan perpindahan. Umumnya kami yang ada di sekolah jenjang SMP saya menggunakan semuanya, dan presentasinya juga menyesuaikan dengan aturan yang berlaku. Nah, ini presentasinya. Teman-teman bisa menambahkan, ada di kolom bagian sini ya, untuk jalurnya, misalkan jalur apa, terus presentasi dari seluruhnya berapa presentasinya, kemudian jalurnya aktif atau tidak. Nah, ini kebetulan sudah aktif semua. Jika ingin menghapus dari yang ada di sini, tinggal ada di tombol bagian sini. Oke, jika ingin mengedit bisa disesuaikan, kemudian edit, ubah ya. Saya rasa ini cukup mudah teman-teman, dan ini Excel untuk mendownload rekapan yang ada di sini. Baik, selanjutnya untuk tidak menggunakan jalur-jalur ini, hanya menggunakan prestasi saja, tinggal teman-teman menyesuaikan, dihapus seluruhnya, tinggal prestasinya tidak dihapus, kemudian silakan dihapus. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian bobot jalur. Oke, di bagian bobot jalur saya setting seperti ini. Jadi bobot jalur 100, kemudian prestasi bobot nilainya 60, bobot prestasinya 40, kemudian untuk bobot jaraknya 100. Nanti ada penilaian sendiri sebenarnya teman-teman. Oke, di bagian poin jarak nanti di sini akan membedakan mana nih jarak yang paling jauh dan dekat. Khusus prestasi nilainya 60, terus bobot prestasi 40, jadi 60 tambah 40 adalah 100, tapi tidak menggunakan jarak karena prestasi hanya menggunakan nilai dan prestasi. Selanjutnya di bagian poin jarak teman-teman. Nah, di poin jarak ini sudah di set ya sedemikian rupa, jadi saya coba tampilkan semua. Oke, saya coba yang paling dekat dulu. Nah, poin jarak ini bisa disesuaikan oleh teman-teman karena kita juga saking padatnya siswa atau banyak yang pendaftar ke sekolah kami, maka jarak sebisa mungkin akan di ranking ya, mana nih yang paling dekat, maka itu yang paling diutamakan. Tapi kembali lagi ke kondisi sekolah masing-masing. Nah, contohnya dari 0 sampai 250 meter poin jaraknya 500 ya, paling gede. Yang paling dekat itu yang paling gede poin jarak. Nah, dari berapa nih, 1100
1100 sampai 1250 meter, maka poinnya segini. Dan silakan teman-teman disesuaikan. Nah, ini sudah diurutkan ya. 0 sampai 250 meter sekian, 250 meter sampai 500 poin jaraknya sekian, dan seterus sampai yang terjauh nilainya paling kecil gitu. Nah, poin jarak ini nanti bisa kita sebagai referensi mana yang lebih diutamakan untuk masuk. Jika sekolahnya banyak atau kuotanya terbatas, terus pendaftaran lebih dari kuota, maka hal ini menurut saya ini penting untuk sebagai data pertimbangan. Selanjutnya ada poin prestasi. Nah, di poin prestasi ini ada yang kategorinya perorangan, ada yang beregu, maka silakan teman-teman disesuaikan lagi. Saya coba tampilkan semua. Dan di sini yang sudah kita lakukan yaitu ada tingkat sekolah, jadi prestasi tingkat sekolah, terus perorangan berapa nih, peringkat misalkan di sekolah secara perorangan peringkat 1 poinnya 60, peringkat 2 poinnya 50, dan seterusnya. Kemudian di tingkat sekolah bergu atau berkelompok, misalkan ada olahraga bola voli, basket dan sebagainya, berprestasi atau mendapatkan juara 1, juara 2 dan 3, maka masuk ke dalam sini. Kemudian juga yang lainnya teman-teman, sampai tingkat nasional dan provinsi juga ada di sini. Oke, tinggal disesuaikan. Kalau mau pakai yang ini silakan, kalau mau disesuaikan mangga. Oke, lanjutnya ada di jurusan. Nah, ini untuk SMK teman-teman. Jika tidak menggunakan jurusan, maka nonaktifkan di bagian formulir yang di awal tadi ya. Di bagian formulir sudah diaktifkan, dan jika diaktifkan maka masuk ke sini. Nah, untuk SMA juga bisa menyesuaikan. Nanti ini yang sudah ada adalah untuk SMK yang pada umumnya ya, ada teknik komputer dan jaringan, rekayasa perangkat lunak, teknik kendaraan ringan, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita di menu referensi sudah selesai. Kemudian kita ke data peserta, di mana data peserta ini adalah peserta yang ada atau yang daftar. Kebetulan di sini masih kosong ya teman-teman. Bisa juga kita menambahkan sendiri ketika kita menjadi operator atau panitia, terus ada siswa yang daftar, boleh kita menggunakan menu ini sebagai membantu siswa dalam pendaftarannya. Kita lihat dokumennya, kemudian jalurnya jalur apa misalnya. Pilihan sekolah yang kedua selain di sekolah kita gitu ya. Asal sekolahnya bisa kita tambahkan di sini. Kalau memang belum ada di daftar, kita tambahkan nama sekolahnya. Tapi kalau sudah ada di daftar, kita bisa klikkan Nah, kemudian nilai rapot rata-rata bisa dihitung. Nilai rapotnya rata-rata berapa? Misalkan 80.
status pendaftaran karena kita yang buat ya, atau kita yang mendaftarkan belum diverifikasi, atau langsung diverifikasi karena kita langsung melihat. Coba kita jadikan belum, terus status hasilnya nanti belum ya, belum. Jadi kita biarkan seperti ini, kemudian kita simpan. Oke, kita lanjut. Di bagian ini sudah dimasukkan ya nama siswanya dengan nama siswa 1, jurusan umum ya, karena ini untuk jenjang SMP maka jurusannya umum. Kemudian jalurnya zonasi belum diverifikasi, hasil belum. Nanti kita bisa langsung bukan statusnya, ini verifikasinya sudah verifikasi, terus hasilnya dimana diterima atau cadangan, kemudian menunggu atau belum daftar ulang, sudah daftar ulang dan sebagainya. Nanti kita statusnya kita sesuaikan secara manual. Kemudian kita masuk ke menu rekap nilai. Jadi di rekap nilai ini kalau siswanya lebih dari 1 maka semuanya akan masuk ke dalam sini. Jumlah nilai ini adalah nilai rekapan dari rapotnya, kemudian poin jaraknya, poin prestasinya nanti akan muncul di sini. Nilai akhirnya berapa gitu. Nah, usia otomatis dibuatkan sesuai dengan tanggal lahir yang kita buat. Oke. Selanjutnya ada di bagian prestasi. Nanti ada siswa yang jalur prestasi juga akan masuk ke dalam bagian ini. Selanjutnya di berkas, jadi bagi siswa yang mengirimkan berkas melalui online bisa dipantau dari menu ini. Nanti kita coba ya teman-teman. Kemudian ada menu pengumuman. Nah, menu pengumuman ini nanti teman-teman sesuaikan ya, dimana yang pertama adalah untuk jalur tipenya publik ya, tipenya publik. Untuk alur PPDB nya dimana calon peserta didik membuat akun di sini dan lain sebagainya. Ini menyesuaikan link yang ada di website teman-teman untuk yang online. Jadi aplikasinya dipasang di website atau di hostingan sekolah teman-teman. Kemudian yang kedua ada SKL. Ya, SKL judul diisi dengan nomor pengumuman untuk SKL. Ketentuan lainnya menyerahkan formulir pendaftaran. Kertas yang tidak dilakukan registrasi ulang sesuai ketentuan dinyatakan gugur. Nah, ini kita lihat formulir ya. Keterangan bahwa formulir catatan yang bertanda tangan di bawah. Nah, ini ada di formulir ya teman-teman. Kemudian member persyaratan pendaftaran. Oke, kita coba buka aplikasi ini seolah-olah kita pendatang baru ya. Maka ada informasi seperti ini. Nah, ini kan kita sudah melakukan pembukaan ya, nanti dibuka dalam waktu sekian hari. Nah, ini udah kita set di bagian menu paling awal di referensi di tahun penerimaan. Kemudian alur PPDB ada di bagian ini. Kita lihat di menunya ada di sini ya. Saya rasa udah cukup. Tinggal kita misalkan kita selesaikan dulu ya, nanti kita masuk sebagai peserta baru menggunakan
sebagai pendaftar baru. Statistik ini untuk data tadi mana pengumuman ya. Oke, setelah pengumuman log pengguna ini bisa kita pantau siapa aja yang login terakhir dari aplikasi ini. Kemudian pengaturan. Nah teman-teman sekalian, ini juga pengaturan disesuaikan dengan pengaturan yang ada di sekolah masing-masing ya. Di bagian ini kita mulai dari nama sekolah, NPSN sekolah, jenjang sekolahnya. Apa yang saya gunakan saat ini adalah jenjang SMP. Jadi disesuaikan, kepala sekolahnya namanya siapa, kepala sekolah, terus apa namanya, kelurahan atau desa yang ada di tempat sekolahnya, kabupatennya, nomor teleponnya, kemudian email sekolah. Ini titik koordinat ya yang ada di sekolahnya. Bisa kita klikkan titik koordinatnya, dimana kita cari ya, kemudian klik OK. Nah yang kedua adalah stempel sekolahan. Yang ini adalah logo sekolahan. Yang A ini ibaratkan logo sekolahan. Kemudian stempel sekolahannya disesuaikan nanti tinggi dan adanya stempel ini tinggal di checklist. Jika statusnya ada, kita checklist. Jika tidak digunakan, kita hapus saja. Kemudian headernya ini ya, headernya ada di bagian sini, tinggal teman-teman menyesuaikan. Nah kemudian di sini ada background login ya. Background login ini bisa diganti ya teman-teman. Ini background loginnya seperti ini, bisa disesuaikan, tinggal di download. Background login sudah di download, baru kita edit menggunakan aplikasi. Nah ini ya, silakan diedit gambar ini menggunakan aplikasi teman-teman yang bisa digunakan. Bisa menggunakan Canva, bisa menggunakan Adobe Photoshop atau Corel Draw, silakan saja. Nah selanjutnya nanti kita pilih. Kemudian ada tanda tangan kepala sekolah, pastikan tanda tangannya PNG ya, format PNG yang transparan. Bagian putih-putihnya ini transparan, kemudian yang bagian tanda tangan dengan tinta birunya ini adalah gambarnya yang tidak terhapus. Pokoknya PNG itu bisa transparan, kalau JPG tidak, kalau dia bentuknya kotak-kotak. Kalau kita PNG transparan dan yang terbentuk gambar hanyalah bagian ada di tanda tangan. Kemudian yang bagian ini saya rasa teman-teman sudah paham semua ya, kode, status, alamat, ini kepala sekolah berapa NIP-nya, kemudian kecamatan, kode pos, website, APK mapnya berapa, bisa dilihat di Google Map kalau tidak salah. Oke, kita simpan pengaturan. Data berhasil diubah. Oke, selanjutnya di bagian sini masih di bagian pengaturan ada data, backup dan restore. Teman-teman kalau sudah di setting jangan lupa di backup saja. Barangkali ada kesalahan atau error dan sebagainya, kita masih punya datanya.
Kemudian di sini ada hapus data keseluruhan. Bisa yang mau dihapus ini data apa, misalkan data asal sekolah, data pengumuman, kemudian ada juga data peserta, data prestasi, berkas dukungan, dan lain sebagainya. Yang ini bisa kita hapus secara keseluruhan. Baik, selanjutnya ada manajemen user ya teman-teman. Di list user ini ada admin, ada panitia, ini juga ada member. Ini kalau tidak salah siapa ya, siswa kalau tidak salah ya, member ya, kalau tidak salah ini siswa. Kemudian bisa kita lihat lagi di manajemen ada grupnya siapa aja, ada panitia, ada member, atau misalkan ditambah lagi. Oke, ini kita lanjut lagi di penambahan siswa, atau kita sebagai siswa nanti login pendaftaran, hasilnya bagaimana.